bertemu lagi dalam sekolah minggu kita hari ini. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Puji Tuhan, semua boleh baik, semua boleh sehat. Kiranya kita boleh selalu bertemu setiap hari minggunya dalam sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan buat kami. Kami boleh sehat, kami boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau ada teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah teman-teman kami boleh beribadah bersama dengan kami. Berkati kami semua, berkati guru-guru kami, berkati juga teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Amin. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan. Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia membenarkan, Ia menguduskan. Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala. Dia Tuhan segala Tuhan. Ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Ku buka hatiku untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat pujian ini ya.
Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati guru-guru yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi petunjuk buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali. Dan buat adik-adik semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada saat ini, bisa boleh bersama-sama kembali kita bertemu. Semua ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, hari ini Tante mau cerita tentang firman Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam 1 Samuel 16, 18, 19, dan 20. Nah, judul cerita firman Tuhan hari ini yaitu Daud di istana Saul. Roh Tuhan menjadikan Saul berani dan gagah perkasa, tetapi Roh Tuhan telah mundur dari Saul. Mengapa adik-adik? Nah, sekarang Saul ia diganggu roh jahat, ya. Keadaan Saul menjadi gelisah dari waktu ke waktu. Saul tidak dapat tidur dengan nyenyak. Mukanya muram sehingga pegawainya takut akan dia. Nah, adik-adik, pegawainya satu sama lain mereka berbisik. Mereka bilang Saul diganggu roh jahat. Apa yang dibisikkan pegawainya adalah benar ya adik-adik ya. Roh Tuhan menjadikan Saul berani dan gagah perkasa, sudah undur dari dia dan menjadikan Saul gelisah sekali. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu hari kepala pegawai Saul berbicara kepada Saul dan memberi saran untuk Saul mencari atau memberi perintah supaya mencari orang yang pandai bermain kecapi sehingga roh jahat yang mengganggu meninggalkan Saul. Nah, adik-adik, salah seorang hambanya itu berkata kepada Saul ya. Nah, Saul bilang begini, suatu hari kepala pegawai Saul berbicara kepada Saul dan memberi saran untuk Raja Saul untuk mencari atau memberi perintah supaya dicari orang yang pandai bermain kecapi.
ya, sehingga roh jahat yang mengganggu itu meninggalkan Saul. Salah seorang hambanya berkata kepada Saul, dia bilang begini, dia pernah melihat seorang anak gembala di kota Bethlehem, anak bungsu dari Bapak Isai. Nah, ia pandai bermain kecapi. Ia seorang yang berani dan pahlawan perkasa. Ia pandai bicara, sangat elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Namanya siapa, adik-adik? Dia bernama Daud. Nah, Saul langsung mengirim utusan kepada Isai, ayahnya Daud, ya, dan meminta agar Isai mengutus putranya menjadi pelayan Saul. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, nah, tak lama kemudian Daud datang ke istana Saul dan menjadi salah seorang pelayannya. Kemana Saul pergi, Daud ada di sisinya Saul. Dan apabila roh jahat mengganggu Saul, Daud duduk dan memainkan kecapinya untuk menghibur sang raja. Ya, nah, Saul dia sangat mengasihi Daud. Ya, Saul itu adalah anaknya Isai, tetapi Saul dia sangat mengasihi Daud. Nah, anak sulung Saul namanya Yonatan. Nah, Yonatan juga sangat mencintai Daud seperti ayahnya, ya. Nah, Yonatan adalah sahabat Daud. Bahkan di dalam hati Yonatan bahwa Daud diberkati Allah dan Daud akan menjadi raja. Nah, tetapi Yonatan tidak pernah iri pada Daud, ya. Bahkan Yonatan membuka baju kebesarannya yang dikenakannya dan memberikannya kepada Daud, sehingga Daud kelihatan seperti anak raja, ya. Yonatan juga memberikan Daud pedangnya, busurnya, serta ikat pinggangnya untuk mengencangkan pedang yang dipakainya. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, Daud adalah seorang pemberani, ya. Ia pernah mengalahkan orang Filistin, yaitu raksasa Filistin yang bernama Goliat. Nah, Goliat itu orangnya tinggi besar, perawakannya sungguh besar sekali, ya. Sedangkan Daud dia kecil, ya. Nah, Saul mengangkat Daud sebagai kepala pasukan perang. Daud dan pasukannya melawan musuh orang Israel, ya. Tetapi tiap kali berperang Daud selalu menang. Karena apa, Dedek? Tuhan selalu menyertai Daud. Nah, suatu kali Saul dan Daud kembali dari medan perang dengan bangsa Filistin. Datanglah segerombolan putri-putri Israel menyambut mereka dengan menari dan bernyanyi serta memainkan gemerincing dan rebana. Nah, Saul mendengar lagu yang dinyanyikan putri-putri Israel. Bunyi lagu itu bahwa mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Wah, Saul mendengar ini. Saul bilang, wah, dia tersinggung. Ya, Saul tersinggung dengan lagu yang dinyanyikan oleh putri-putri Israel tadi, adik-adik. Ya, bunyinya Saul mendengar lagu yang disampaikan ini, dia bilang beribu-ribu musuh dikalahkan oleh Saul.
tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Ya. Saul tahu rakyatnya memuji Daud lebih tinggi daripadanya. Nah, timbullah iri hati di dalam diri Saul. Tetapi Saul teringat kembali dengan kata-kata yang disampaikan Allah melalui Samuel. Apa yang Allah katakan, adik-adik? Allah mengatakan bahwa akan memberikan kerajaan Israel kepada seorang yang lebih baik daripadamu, yaitu Raja Saul. Saul dalam hatinya, bagaimana jika orangnya itu Daud? Jikalau dia yang dimaksud Allah untuk menjadi raja yang baru, Saul dia tidak bisa menerima. Tidak boleh terjadi itu, katanya Saul, ya. Nah, semua pikiran yang buruk berkecamuk di dalam pikiran Saul, ya. Di dalam hati Saul. Nah, karena apa? Kalau dia sudah berpikir hal yang demikian, berarti Saul mudah sekali roh jahat masuk di dalam pikirannya dan mengganggu dia. Nah, Daud melihat hal demikian. Kemudian Daud duduk main kecapi untuk Raja Saul. Ya, dia duduk dekat Raja Saul. Dia memainkan kecapinya dengan maksud ingin menghibur Raja Saul, ya. Tetapi kali ini Raja Saul dia tidak terhibur, ya adik-adik, ya. Dia tidak terhibur dengan apa yang dimainkan oleh Daud melalui kecapinya, dengan puji-pujian yang dia naikkan. Saul dia tidak merasa tenang, ya. Dia tidak senang, ya, berkecamuk di dalam kehidupannya, ya. Nah, Saul memandang Daud bermain kecapi, ya. Dia melihat Daud bermain dengan sukacita karena senang memuji Tuhan, ya. Daud dia senang memuji Tuhan. Tapi Saul dia sambil memandang wajah Daud, Saul sadar bahwa Daud lebih baik daripadanya, ya. Tetapi Saul dia berpikir panjang, ya. Tapi dengan tiba-tiba pikirannya menjadi pendek, ya. Dia berpikiran pendek tanpa berpikir panjang, ya adik-adik. Saul mengambil tombaknya dan melemparkan pada Daud. Dengan sekuat tenaga, ya, Daud melemparkannya karena ingin membunuh Daud. Tetapi tombak yang dilemparkan oleh Saul tidak mengenai Daud, tetapi menancap di dinding. Ya, tangan Tuhan melindungi Daud. Daud melarikan diri, ya, karena Raja Saul melemparkan tombaknya kepadanya. Untung tidak mengenai dengan Daud, ya, karena Tuhan melindungi Daud. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, nah, pada keesokan harinya, pada pagi hari, Saul kembali berbuka manis, ya. Ia memanggil Daud serta berkata kepada Daud, ya, dia ingin bersahabat dengan Daud. Nah, apa yang dikatakan Saul kepada Daud? Dia bilang begini kepada Daud, Daud, aku akan memberikan anakku Mikal kepadamu sebagai istri. Tetapi apa yang Saul berikan itu tidak dengan cuma-cuma, adik-adik, ya. Saul bilang begini sama Daud, Daud, kamu harus membunuh 100 orang Filistin karena mereka adalah musuh, ya, musuh kita, ya, kata Saul, ya, kepada Daud. Nah, Saul menyuruh
Daud untuk berperang. Ya. Nah, Saul berharap bahwa Daud di saat dia berperang, dia akan mati, ya. Dia akan mati di dalam peperangan melawan orang Filistin. Tetapi apa adik-adik yang terjadi? Daud tidak mati. Tetapi tangan Tuhan melindungi Daud. Ya. Daud tidak mati. Bahkan Daud membunuh orang Filistin bukan hanya 100 saja. Tetapi 200 orang Filistin yang mati. Ya, di dalam peperangan itu. Nah, melihat hal itu, Saul menggenapi janjinya kepada Daud untuk memberikan anaknya Mikal untuk dijadikan istrinya. Ya. Nah, Daud dan Mikal memang saling mencintai, ya. Dia sangat sayang, Daud sangat sayang kepada Mikal. Mikal pun demikian sayang kepada Daud, ya. Tetapi Saul mempunyai tujuan tidak seperti apa yang dia sampaikan kepada Daud. Katanya dia sayang sama Daud, dia sangat senang sama Daud, ya. Ada yang dikasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi tujuan daripada Saul tidak mencapai, ya. Bahkan kita boleh melihat bagaimana Saul mempunyai pikiran yang sangat jelek, ya. Bagaimana Saul melihat Tuhan memberkati Daud. Dan bagaimana Mikal sangat mencintainya. Saul menjadi takut terhadap Daud, ya. Tiap kali di dalam peperangan Daud menang, ya. Daud orang yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan rakyatnya Saul memuji-muji Daud, ya. Dia sangat memuji Daud karena Daud dia bisa mengalahkan, ya, orang-orang Filistin dan selalu menang di dalam peperangan. Ada yang dikasih di dalam Tuhan. Saul sangat menjadi benci kepada Daud, ya. Ia menjadi musuhnya, ya. Sampai Saul berpikiran bahwa ini musuh seumur hidupnya. Saul setiap kali dia berusaha untuk membunuh Daud, ingin melemparkan tombaknya kepada Daud dan menancap di badannya Daud. Tetapi selalu luput. Saul menginginkan hal demikian supaya Daud dia tersandar dan tombak itu mengenai dia bersama-sama dengan dinding yang tertancap itu dan mati. Tetapi itu tidak terjadi dan itu tidak tercapai apa yang dimau dengan Raja Saul. Daud melarikan diri, ya. Dia melarikan diri karena Saul terus berencana ingin membunuh dia, ya. Nah, pada malam hari Saul menyuruh orang-orang ke rumah Daud untuk mengintip Daud dan membunuhnya pada pagi harinya. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, Mikal mendengar rencana ayahnya yang jahat itu. Ia juga tahu bahwa ayahnya, yaitu Saul,
sangat benci kepada Daud. Nah, saat itu Mikal pergi ke rumah Daud malam harinya. Apa yang diperkatakan Mikal kepada Daud? Mikal bilang begini, adik-adik. Mikal, cepat kamu pergi dari rumah ini. Kalau tidak, besok pagi engkau akan dibunuh, ya. Itu yang disampaikan Mikal kepada Daud. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, waktu hambanya Raja Saul datang ke rumah Daud untuk mau membunuh Daud, tiba-tiba adik-adik, dia membuka selimutnya. Ternyata Daud sudah tidak ada. Daud sudah pergi. Nah, kemudian adik-adik, hamba-hambanya ini kembali ke istana, ya adik-adik. Dia menyampaikan ini kepada Raja Saul. Dia bilang, Daud sudah tidak ada. Daud sudah pergi. Entah kemana dia pergi. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, Saul sangat marah sekali. Ya, karena dia mengetahui bahwa Daud sudah tidak ada di rumahnya lagi. Ya. Siapa yang menolong dia, adik-adik? Anaknya Saul namanya Mikal. Nah, Saul dia tidak mengetahui di mana Daud sekarang. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, Daud melarikan diri ke kota Rama di mana Samuel tinggal, ya. Dia pergi ke sana dan dia menceritakan semua yang terjadi. Bagaimana Saul sangat membencinya, ya. Apa yang harus dia lakukan? Dia bertanya kepada Samuel, apa yang harus dia lakukan? Daud telah pergi ke kota Rama di mana Nabi Samuel tinggal. Ya, dia menceritakan semua yang terjadi. Bagaimana Raja Saul sangat membenci Daud. Apa yang dia harus lakukan? Dia bertanya kepada Samuel yang telah mengurapinya sebagai raja. Samuel menghibur dan menguatkan Daud. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, Daud tidak berani kembali ke istana. Ya, dia tidak berani bertemu dengan Raja Saul. Tetapi Yonatan, anak Saul, adalah sahabat daripada Daud. Dia mengetahuinya di mana ia bersembunyi. Nah, pada suatu hari Yonatan menemui Daud di ladang supaya mereka dapat berbicara dengan bebas. Ya, Yonatan sangat sedih melihat kebencian ayahnya terhadap Daud. Apa yang diperbuat olehnya? Daud mempunyai usul yang baik kepada Yonatan. Besok kan ada pesta di rumah ayahmu. Ini Daud bilang kepada Yonatan, ya adik-adik ya. Daud bilang, sebenarnya aku pengen hadir dan makan bersama dengan ayahmu. Tetapi Daud tidak bisa pergi ke sana. Ya, dan Yonatan mengerti tentang hal ini. Ayahnya sangat membenci Daud. Ya. Kemudian Daud menyampaikan kepada Daud, tolong sampaikan kepada ayahmu permohonan maaf saya untuk tidak bisa datang di dalam pesta ini. Ya. Sebagai seorang sahabat, Yonatan mengizinkan Daud untuk tidak hadir, ya. Ada yang dikasih di dalam Tuhan. Keesokan harinya
waktu pesta sudah mulai akan diadakan, tempat Daud di mana meja makan raja itu kosong. Ya. Kita melihat di sini Raja Saul bertanya, "Kemana Daud?" Kemudian menyampaikan permohonan kepada ayahnya, Raja Saul. Yonatan bilang begini, "Daud tidak bisa hadir, Pak, karena ada menemui keluarganya. Dia meminta izin dan saya mengizinkannya." Wah, adik-adik yang kukasih di dalam Tuhan, Raja Saul marah sekali, ya, karena Daud tidak ada. Nah, tempat duduknya Daud kosong. Dan Yonatan bilang dia sudah meminta izin untuk pulang ke Bethlehem, ya, karena ada upacara pengorbanan tahunan bersama keluarganya. Saul berteriak pada anaknya, "Kamu selalu menolong Daud. Kau bodoh sekali," katanya Saul kepada anaknya. Ya, Saul bilang begini, "Apakah kau tidak tahu, Yonatan, bahwa Daud yang akan menggantikan menjadi raja dan bukan engkau?" Ada yang dikasih dalam Tuhan. Daud menyuruh Yonatan untuk mencari. Sekarang ayahnya berkata, "Yonatan, sekarang pergi cari Daud dan bawa dia ke sini dengan segera. Ia harus mati." Wah, bukan main. Bahkan Yonatan menyampaikan ini kepada ayahnya. Kenapa ayah sangat membenci Daud? Kesalahan apa yang dibuat Daud terhadap ayah? Saul tidak menjawab apa yang disampaikan anaknya. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Ya, ayahnya mengangkat tombak, melemparkan tombak itu kepada Yonatan anaknya sendiri. Seperti apa yang dilakukannya kepada Daud. Tanpa berpikir panjang, dia langsung pergi untuk mencari Daud. Ia meninggalkan istana. Kemudian Yonatan meninggalkan pesta yang dibuat ayahnya dengan rencana yang tidak baik. Waktu Yonatan mencari Daud sahabatnya, Daud masih bersembunyi di ladang. Waktu Daud melihat Yonatan datang mencari dia, ia keluar untuk menemuinya. Mereka berdua sangat berhati-hati supaya tidak dilihat oleh seorang pun. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, Yonatan menceritakan kepada Daud apa yang terjadi pada pesta itu dan bagaimana Saul tetap ingin membunuh Daud. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, Daud dia tidak ingin kembali lagi ke istana, ya. Yonatan dengan sedih apa yang dikatakan Daud kalau dia tidak akan kembali lagi ke istana. Mereka berdua menangis, adik-adik. Apalagi Daud, dia menangis merintih, ya, karena ingin berpisah dengan Yonatan sahabatnya yang baik, yang melindungi dia. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan,
Kemudian Yonatan pulang kembali kepada ayahnya Saul. Dan Daud pergi melarikan diri, walaupun ia tidak tahu harus kemana, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kejahatan tidak disenangi oleh Tuhan. Apa yang dilakukan Saul, Tuhan tidak menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat dan memetik bagaimana Daud, ya. Daud sangat diberkati Tuhan. Dan Daud selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita pun kalau ingin dilindungi oleh Tuhan, kita mempunyai perlindungan daripada Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Harus dengar-dengarannya adik-adik ya. Ingin diberkati oleh Tuhan. Daud selalu diberkati Tuhan. Bahkan Daud mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengasihi di dalam hidupnya. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Tante percaya biarlah cerita pagi hari ini boleh adik-adik mengerti. Biar di dalam kehidupan kita boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu menolong kita, bahkan melindungi kita dan memberkati kita. Ya, terpujilah nama Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kita pada hari ini. Kita angkat pujian kita berkat kemurahan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah selesai menaikkan setiap pujian, kami sudah selesai mendengar setiap firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.